Shalom. 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 Puji nama Tuhan, sore hari ini kita kembali lagi dalam ibadah KPW. Bapak Ibu Saudara tahu bahwa kita merayakan anniversary KPW yang kedua tahun ini. Puji nama Tuhan. Sekali lagi kita mau berikan kemuliaan bagi nama Tuhan yang meriah. Thank you Jesus. So, kita mau bersyukur buat kasih Tuhan sore hari ini. Kita mau bawa hati kita mau bawa pujian kita mau bawa penyembahan kita pada Tuhan sore hari ini. Bapa, kami datang sore hari ini Tuhan Yesus, kami bersyukur buat setiap kasih Tuhan. Kami percaya hidup kami adalah anugerah, hidup kami adalah keajaiban yang Tuhan kasih karena kemurahan Tuhan. Bapa, layaklah Engkau kami puji, kami puja, kami tinggikan sore hari ini. Mari datang Tuhan, bertahta lewat setiap pujian kami. Mari biar kami boleh merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa ada bagi setiap kami. Bapak, kami mengucap syukur kalau KPW boleh menjadi berkat bagi setiap kami Tuhan Yesus. Ini tahun kedua kami Tuhan Yesus, mari kami mau Tuhan Engkau pakai lebih lagi dahsyat bagi setiap kami Tuhan. Bagi setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus, bagi setiap pelayan-pelayan-Mu untuk boleh menjadi lebih lagi berkat bagi setiap orang yang membutuhkan. Bapak, sore hari ini kami siap memuji Tuhan, kami siap bersorak meninggikan nama Tuhan Yesus yang hidup. Haleluya Yesus, amin. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, kita mau bersyukur buat kasih Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan kita, amin. Amin. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Dia yang layak kita puji. Sebab Dia yang layak dipuja. Kami mau bersorak bagimu Yesus. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kau yang layak Yesus, Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Mari sama lihat tangan kita bersorak bagi Tuhan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Kami mau bersorak bagimu Yesus. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Mari kita mau angkat tangan kita bagi Tuhan. Katakan sorak, haleluya. Semua. Kau besar Tuhan, Kau hebat Tuhan, Kau berkuasa dan semua katakan berkuasa di bumi di surga. Kau bertahta Tuhan dalam kemuliaan Tuhan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Hebat sumpahnya, katakan hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Semuanya berikan kemuliaan. Mari kita semua pejamkan mata, tidak melihat kanan dan kiri. Kita semua bersama-sama doa. Amin. Bapa, kami mengucapkan syukur dan berterima kasih yang penyertaan dari Engkau, dan Engkau memberikan kami hidup, Engkau memberikan kami berkat sampai hari ini.
Dan hari ini pun Engkau yang tentukan, Engkau yang memanggil kami, sehingga kami diberkatin oleh makanan rohani yang Engkau sudah sediakan bagi kami. Tuhan, saat ini bahwa kami semua tahu kedatangan Tuhan Yesus sudah begitu dekatnya. Biarlah kami dengan sungguh-sungguh hati kami, kehidupan kami, sehingga kami bisa mengejar kekudusan, kebenaran yang Engkau mengajari di dalam firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau curahkan berkat-Mu setiap hari. Kami ingin bersaat teduh kepada Engkau. Kami ingin membaca firman, berdoa kepada Engkau, dan memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu dimanapun kami ada. Tuhan, kami tahu bahwa kami tidak bisa melakukan kalau Engkau tidak mencurahkan berkat-Mu bagi kami. Dan kami ingin lebih dekat kepada Engkau. Dan kami ingin menjadi wanita yang bijaksana, yang siapkan dengan apinya dan roh api-Mu saat sebelumnya Engkau Tuhan Yesus datang kedua kali. Nah, inilah doa-doa kami, dan biarlah Engkau dengar dan Engkau memberikan kami berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Ini iman kami Tuhan. segalanya buat kami Tuhan. Engkau segalanya bagi hidup kami. Terima
Terima kasih. Terima kasih Kau sudah begitu mengasihi kami. We love you, Lord. Angkat tanganmu sama-sama katakan, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya, Kau segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagi aku. Kaulah yang kupandang, hanya Engkau saja selama hidup. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihi, kasih-Mu memuliakanmu, hati yang baru Kau beri untukku dapat melihat rencana-Mu selalu indah buat kami. Kau ada di setiap jauh, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segala, Kau segala-galanya Tuhan. Kau di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagi aku. Kaulah yang kupandang, Silakan duduk Bapak Ibu. Nah, shalom. Shalom. Saya ucapkan selamat hari ulang tahun yang kedua dari Koinonia. Ya, saya percaya tepuk tangannya bisa lebih baik lagi dari hari ini ya. Haleluya. Nah, saya percaya bahwa selama 2 tahun, dari tahun yang lalu dan tahun ini saya datang ada satu perubahan, yakni orang-orangnya lebih banyak dari tahun lalu. Artinya Tuhan memberkati persekutuan doa daripada Koinonia. Haleluya, haleluya. Nah, bersama dengan saya, saudara, saya kenalkan timnya. Yang paling kiri adalah Ivan Tangkulung. Ya, kita berikan sambutan tepuk tangan yang meriah. Beliau punya satu
perusahaan yang bergerak dalam bidang musik dan beliau juga bekerja sebagai seorang arranger. Puji Tuhan, saat ini Ivan bisa bersama-sama dengan kami karena dari sini beliau akan melanjutkan studinya kembali ke kota New York. Kalau tahun lalu beliau belajar di Broadway. Maka sekarang dia akan lanjutkan ke hal yang lainnya. Yang kedua ada Pak Budiman Salim. Beliau adalah direktur untuk Alpha Course yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga ini ada Pak Weli Tangkulung, adalah ayah daripada Ivan Tangkulung yang melayani bersama-sama dengan saya sudah 31 tahun, saudara. Ya, mereka adalah orang-orang yang mula-mula. Saya pada hari ini mau sharing ada satu hal, dan sebelum kita masuk dalam firman, saya ingin mengangkat satu pujian. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Sekali lagi, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh
hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Yang bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tuhan, sore hari ini bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu kami berkumpul karena jiwa kami haus akan Tuhan. Hati kami merindu sama seperti seekor rusa merindukan sungai. Maka demikianlah hati kami merindukan Engkau. Kami berdoa saat ini, ulurkan tali kasih. Engkau menarik kami, Engkau membawa kami untuk lebih lagi dekat dengan Dia. Dan bersama-sama saat ini kami naikkan ucapan syukur. Kau telah memimpin persekutuan ini selama 2 tahun. Dan kami boleh melihat betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Betapa dahsyatnya Engkau ya Tuhan. Oleh sebab itu saat ini bersama-sama kami naikkan ucapan syukur kami. Saudara, mari kita buka kedua tangan kita sebagai tanda kita membuka hati. Ucapkan syukur, terima kasih. Kami bersyukur, terima kasih.
hadirat-Mu yang kudus. Dan hamba-Mu berdoa, Kau mencelitkan mata kami untuk boleh melihat kemuliaan-Mu dan melihat pekerjaan-pekerjaan tangan-Mu. Kami berdoa, ya Tuhan, Kau mengangkat selubung yang menyelubungi hati dan pikiran kami. Sehingga kami boleh beroleh pengertian tentang diri-Mu sendiri, ya Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa saat ini, urapi kami, penuhi kami, dan bukakan tingkap-tingkap langit serta pintu-pintu surga. Dan izinkan kami menikmati kelimpahan, keindahan, dan kekayaan surga. Kirimkan malaikat-Mu, ya Tuhan, untuk melayani setiap kami di tempat ini. Biarlah terang daripada firman-Mu dan terang daripada wajah-Mu yang akan menerangi kami. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Kau menjamah kami yang sakit. Kau menyembuhkan kami. Kau mengurapi kami dengan minyak-Mu dan memberikan kepada kami kelegaan. Biarlah kasih dan setia-Mu, ya Tuhan, memenuhi kami. Hadirat-Mu, hadirat-Mu yang membawa kedamaian, memenuhi roh, tubuh, dan jiwa. Kau menjamah lidah bibir hamba-Mu, ya Tuhan, Kau boleh menyampaikan firman-Mu dengan cara yang sangat sederhana. Ini doa kami, dan kami menyerahkan perjalanan persekutuan ini untuk masuk dalam tahun yang ketiga. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang diberkati bersama dengan saya katakan, amin, amin. Mari kita berikan tepuk tangan lebih meriah lagi. Pada tahun 1984, nah maka untuk kali yang pertama, saudara, saya bertemu dengan Tuhan melalui satu persekutuan di kota Surabaya. Dan pertemuan dengan Tuhan ini mengubah seluruh kehidupan kami. Karena selama 24 tahun saya adalah seorang anak muda yang penuh dengan kegagalan. Dan saya adalah seorang anak laki-laki yang sangat nakal. Saudara, perjumpaan dengan Tuhan di tahun 84 membawa saya untuk pergi dan melanjutkan studi saya di sekolah teologi, tempat di mana Bung Peter Manuhutu ya bersekolah juga di I3. Nah, saya adalah juga murid daripada Pak Petrus Octavianus. Nah, dan tahun 91 saya berhenti dari pekerjaan saya meninggalkan pekerjaan saya dan saya mulai melayani Tuhan sepenuh waktu. Dan tahun 92 maka saya mulai mengembalakan satu sidang jemaat. Dan sidang jemaat yang saya gembalakan itu ya sama seperti ini. Hanya 119 orang dan kami mulai di 2 ruko yang ada di kota Medan. Tuhan pakai saya untuk memulihkan Pondok Daud yang telah roboh.
Dengan kata lain, maka saya memulai pelayanan saya itu dengan mengumpulkan teman-teman pemain musik dan kami mulai pelayanan di Kota Medan. Jadi mohon maaf saudara, pada 32 tahun yang lalu waktu saya datang ke Kota Medan, maka saya tidak memiliki seorang pemain musik untuk melayani di gereja. Dan apa yang saya lakukan? Maka ini yang saya lakukan Pak Peter. Saya masuk ke night club yang paling besar yang ada di Kota Medan. Dan saya duduk di bangku yang paling depan, di depan daripada para pemusik yang main pada waktu itu. Nah luar biasa saudara, pada waktu saya bertemu dengan para pemusik yang melayani di night club. Nah maka satu persatu saudara, maka mereka meninggalkan night club dan melayani di gereja. Bukankah Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa? Dan salah satunya saudara ada di sebelah kanan saya. Haleluya. Dan sekarang beliau memiliki sebuah perusahaan rental sound system. Dan beliau sangat diberkati karena setiap kali kalau Pak Jokowi datang ke Kota Medan, maka selalu sound system beliau yang dipakai oleh Pak Presiden. Luar biasa. Haleluya, haleluya. Dan saya memperoleh pada waktu itu 4 pemain musik. 1 pemain bass yang kemudian jadi full time dan sekarang memiliki sebuah perusahaan travel yang mengurus perjalanan menuju ke tanah perjanjian pulang dan pergi. Nah maka yang kedua itu saudara saya dapat pemain alat tiup, mantan daripada seorang serdadu, seorang militer, ya. Dan kemudian saya juga dapat seorang pemain keyboard yang luar biasa. Nah sekarang beliau sangat diberkati oleh Tuhan dan menjadi seorang pengusaha yang sukses. Nah mari kita akan lihat, saudara saya bawa satu makalah, satu PowerPoint. Setiap pribadi yang bertemu dengan Tuhan Yesus pasti mengalami perubahan. Musa dari seorang pembunuh, maka dia dipakai oleh Tuhan untuk menjadi seorang deliverer yang membawa orang Israel keluar dari tanah Kanaan untuk keluar dari tanah Mesir, masuk ke tanah Kanaan. Yesaya pada waktu dia bertemu dengan Tuhan berubah. Perempuan di Samaria, yaitu seorang perempuan yang berdosa. Dan pada waktu itu, nah saudara bukan laki-laki yang memiliki banyak suami, banyak istri, tapi perempuan Samaria ini adalah seorang perempuan yang memiliki banyak suami. Jadi saya percaya dia adalah seorang perempuan yang cantik dan seorang perempuan yang kaya. Karena dia mandiri dan dia tidak tergantung kepada laki-laki. Tapi pada waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus, maka dia berubah. Dan perempuan Samaria ini menjadi penginjil yang pertama dalam sejarah perjanjian baru. Paulus dari seorang yang memburu umat Tuhan, pada waktu dia bertemu dengan Tuhan di kota Damaskus, maka dia berubah. Pada waktu tahun 84 saya bertemu dengan Tuhan, maka saya juga berubah. Dengan kata lain, Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tapi pada waktu saudara dan saya bertemu dengan Tuhan, maka kita semua akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu saya mengembalakan sidang jemaat yang ada di Medan, maka saya merindukan agar jemaat itu juga bisa bertemu dengan Tuhan. Nah maka saudara, saya mulai mempelajari ayat-ayat firman Tuhan dan saya mulai berdoa. Tuhan, bagaimana caranya supaya Tuhan itu tidak menjadi mitos dan Tuhan tidak menjadi dongeng yang kami hanya dengar dulu ada Tuhan.
Tapi kami rindu untuk bertemu dan kami rindu untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Nah saudara, ternyata di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-24 dan Keluaran pasal 29 ayat yang ke-42 sampai dengan ayat yang ke-43, Tuhan janji, aku akan datang kepadamu dan memberkati kamu. Di dalam Keluaran pasal 29, aku akan bertemu dengan kamu di sana, di tempat yang dikuduskan oleh kemuliaanku. Di manakah tempat itu? Nah, kalau Anda melihat di dalam Alkitab ada tabernakel Musa, maka Tuhan berjanji untuk bertemu dengan umatnya di pelataran daripada tabernakel itu. Ada apa di pelataran? Maka di pelataran Anda akan menemukan dua benda yang luar biasa, yaitu kolam pembasuhan dan mesbah dupa. Mesbah pembakaran, mesbah bakaran. Dan di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-24, maka Tuhan berfirman kepada Israel, kau buatlah bagiku mesbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu, lembu sapimu, pada setiap tempat yang kutentukan menjadi peringatan bagi namaku. Maka Tuhan janji, aku akan datang kepadamu dan aku akan memberkati kamu. Jadi, kalau kita yang merindukan kehadiran Tuhan, maka yang pertama yang kita mesti lakukan adalah membangun mesbah. Dan yang kedua, jangan lupa taruh korban di atas mesbah itu. Waktu mesbah dan korban itu dibakar, maka Tuhan janji, aku akan datang di sana, aku akan memberkati kamu, dan aku akan menemui kamu di sana. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Nah saudara, jadi pada waktu saya membangun gereja yang ada di kota Medan, maka ini yang saya lakukan. Di dalam ibadah, tidak ada persembahan. Sehingga ini membuat banyak pendeta yang lain menjadi bingung. Bukankah kita diajarkan jangan datang dengan tangan yang hampa, tapi masing-masing datang dengan membawa korban dan ucapan syukur. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengapa? Karena saya percaya prinsip daripada memberi, pada waktu kita memberi, kita harus memberi dengan sukarela, kita harus memberi dengan sukacita. Maka Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukarela dan sukacita. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Saudara, kita perlu bertobat dari cara-cara yang lama. Saya percaya setiap kali kalau kita mau memberikan persembahan, maka worship leader akan berkata, mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Betul? Ya, tapi jujur. Apakah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Kalau Anda buka dompet Anda nih, ada $100, ada $50, ada $20, $10, $5, $1. So pertanyaannya, yang mana yang Anda akan ambil dan berikan kepada Tuhan sebagai persembahan? Nah, jangan dijawab ya. Jangan dijawab. Saya mengajar jemaat supaya kalau mereka sungguh-sungguh mau ketemu dengan Tuhan, lakukan ini. Bangun mesbah dan datang ke mesbah dengan sukarela, dengan sukacita, bawa persembahan. Karena saya percaya pada waktu kita memberi dengan sukacita, pada waktu kita memberi dengan sukarela, maka Tuhan janji, aku akan datang, aku akan memberkati kamu, aku akan menemui kamu.
Bisa katakan amin. Bisa berikan tepuk tangan yang meriah. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembah itu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahmu betapa kasihmu. Belakangan ini banyak pengajaran-pengajaran dan banyak serangan-serangan terhadap persembahan perpuluhan. Anda lihat di YouTube dan Anda bisa dengar di mana-mana. Orang berkata persembahan perpuluhan itu adalah persembahan yang ada di perjanjian lama. Gak ada di perjanjian baru. Kita lupa bahwa Alkitab mencatat satu iota pun dari Alkitab tidak mungkin berlalu. Jangan lupa. Kenapa Saul jatuh? Karena Saul melakukan sebagian daripada firman Tuhan. Kita cenderung melakukan apa yang kita suka. Dan kita tidak mau melakukan apa yang tidak kita suka. Saudara, saya tidak mau membuat jemaat itu berdosa pada waktu menghampiri mezbah. Karena bukan persembahan yang menguduskan kita, mezbah yang akan menguduskan kita. Dan mezbah ini harus dijaga kesuciannya, harus dijaga kekudusannya. Jangan ada orang yang memberi karena terpaksa. Jangan ada orang yang memberi karena kebiasaan liturgi. Mengapa Tuhan menerima persembahan Habel dan Tuhan menolak persembahan daripada Kain? Maka dalam kitab Ibrani dicatat Habel mempersembahkan berdasarkan iman. Iman yang membuat persembahannya itu menjadi lebih baik daripada persembahan yang dipersembahkan oleh Kain. Kata persembahan yang lebih baik mengandung arti persembahan yang lebih berharga, persembahan yang lebih berbobot. Kenapa berharga dan berbobot? Karena Kain memberikan persembahan berdasarkan iman. Dari mana iman itu muncul? Iman itu lahir dari pendengaran. Pendengaran akan firman. Dia dengar firman, maka tumbuh imannya. Karena imannya dia melangkah untuk memberi. Ada perbedaan antara ibadah dalam perjanjian lama dan dalam perjanjian baru. Nah, kita lihat. Saya minta kunci C. Kalau perjanjian lama, maka kita memuliakan Tuhan dengan harta kita. Amsal pasal yang ketiga ayat 8, maka ini ayat yang terkenal. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Jadi dalam perjanjian lama, kalau kita melakukan perbuatan dosa yang melanggar hukum, kita salah. Saudara, gampang. Apa yang kita mesti lakukan? Rogoh kocek kita. Dan kemudian Anda keluarkan sebagian daripada harta Anda. Anda belikan kambing, domba, lembu, sapi. Dan waktu kambing, domba, lembu, sapi itu disembelih di hadapan imam. Dan kemudian dipersembahkan kepada Tuhan. Maka dosa Anda diampuni, Pak. Dan itu konsep dalam perjanjian lama. Itu konsep ibadah dalam perjanjian lama. Mohon maaf, dengan kata lain, hanya dengan
dosa itu bisa ditutupi. To cover up. Oleh sebab itu, muncullah gerakan yang dipimpin oleh Martin Luther. Mengapa? Karena pada waktu itu gereja memperjualbelikan surat pengampunan dosa. Dosa nggak apa-apa, yang penting bayar aja. Kalau seperti itu, Pak Karim orang paling suci di sini. Dia bisa beli tuh kambing, domba, lembu, sapi untuk menutupi dosa dan kesalahannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tapi dalam perjanjian baru, maka terjadi satu kesempurnaan. Di mana Alkitab berkata, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Saya minta musik saja. Saudara, dalam perjanjian baru, maka Alkitab mengajarkan persembahkanlah tubuhmu. 2000 tahun yang lalu dalam Ibrani pasal 10 ayat 5 dan 6. Waktu Tuhan Yesus datang, jangan lupa bahwa Tuhan Yesus pemilik daripada langit dan bumi. Dia bisa mempersembahkan kambing, domba, lembu, sapi lebih daripada persembahan Salomo. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Pada waktu dia datang 2000 tahun yang lalu, maka Bapa mempersiapkan dan memberikan kepada Tuhan Yesus tubuh. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan? Dia taat sampai mati. Dan dia naik ke atas kayu salib untuk menyerahkan hidupnya buat kita. Dan Paulus melihat kejadian ini. Dan dia menulis bahwa ibadah kita yang sejati itu bukan pada waktu kita mengeluarkan kekayaan kita untuk dipersembahkan di atas mezbah saja. Tapi ibadah kita yang sejati adalah pada waktu kita berani mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Begini, banyak orang Kristen berani mati buat Tuhan. Sejarah mencatat ada perang salib. Untuk kota Yerusalem, maka Eropa, Inggris berani menyerahkan nyawanya untuk merebut dan menduduki kota Yerusalem. Tapi pertanyaannya bukan apakah kita berani mati. Pertanyaannya apakah saudara dan saya berani hidup untuk Tuhan. Nah itu. Kenapa? Di Sumatera Utara, ya, mungkin di sini beda,
Tapi kalau Sumatera Utara itu kelihatan sekali. Kalau ke gereja nggak pernah pakai jas. Tapi kalau mati dan ada dalam peti mati, pakai jas. Kalau ke gereja nggak pernah bawa Alkitab. Dan sehari-hari tidak suka baca Alkitab. Tapi waktu mati, saudara ditaruh Alkitab. Tanya, kenapa taruh Alkitab? Ya, nanti ada bahan lah untuk bicara dengan Tuhan. Ada bacaan di surga. Seumur hidup jarang berdoa. Kalau makan malu berdoa. Tapi kalau sudah mati, saudara, tanganin. Supaya nanti diterima sama Tuhan. Dan waktu dikubur, di nisannya dituliskan, aku telah mengakhiri pertandingan iman dan mempertahankan. Masya Allah. Jadi, saudara, kita rohani pada waktu kita mati. Coba pada waktu kita hidup, berani gak kita hidup untuk Tuhan? Menjauhi dosa, menjauhi kejahatan, dan berbuat baik. Nah, mengapa? Next. Tahukah Anda bahwa, saudara, pada waktu Kain dan Habel mempersembahkan korban, maka Tuhan menerima persembahan daripada Habel dan menolak persembahan daripada Kain. Nah, banyak yang berpikir karena Kain mempersembahkan sayur-sayuran, dan Tuhan itu bukan Tuhan yang senang cacai, makan sayur, begitu, ya. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang senang dengan aroma kambing domba. Jadi pada waktu lemak kambing itu dibakar, baunya harum dan Tuhan senang bau harum. No. Enggak begitu. Karena 1 Yohanes pasal 3 ayat 12 mencatat, seumur hidupnya Kain berbuat apa yang jahat. Sebaliknya Habel seumur hidupnya melakukan apa yang benar. Waktu Tuhan bertemu dengan perempuan di Samaria, maka Tuhan berkata, aku mencari penyembah-penyembah yang demikian. Tuhan tidak cari penyembahan. Tuhan tidak cari persembahan. Tapi Tuhan cari penyembahnya. Tuhan cari orangnya, Tuhan cari pribadinya. Kalau kita memberi tanpa pertobatan, maka percaya. Kalau kita melayani juga tanpa pertobatan, percayalah semuanya itu sia-sia. Tapi pada waktu kita menghampiri Tuhan dengan hati yang berbeda, kita sungguh-sungguh bertobat. Kita sungguh-sungguh datang, Tuhan, saya datang bukan untuk mencari berkat. Tuhan, saya datang bukan untuk memperoleh berkat, tapi saya datang untuk memberkati. Pada waktu kita datang mempersembahkan hidup kita sebagai korban yang hidup, kudus, dan yang berkenan, maka itu ibadah kita yang sejati. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, ku serahkan hidupku kepadamu. Namamu ku sembah Kau,
Setuju? Nah, berikan persembahan tanpa pertobatan sama aja bohong. Next ya. Saya mau akhiri. Gereja yang saya gembalakan terkenal sebagai gereja yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Dan saya membuka sekolah musik Flow, yaitu kita mencetak banyak penyanyi, banyak pemusik, dan banyak penyembah. Saya juga membangun sebuah sekolah STT, sekolah teologia, sekolah tinggi teologia, sampai tingkat S3, sampai dokter degree. Dan di setiap prodi, maka selalu ada pelajaran tentang doa, pujian, dan penyembahan. Itu ada 12 SKS. Dan itu wajib, semuanya mesti belajar. Dan kami mengirim misionari-misionari di kota-kota yang ada di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Dan mereka bukan hanya sebagai misionari pengkhotbah saja. Tapi mereka adalah misionari yang pelayanannya itu adalah dalam hal pujian dan penyembahan dalam bidang musik. Nah, mereka melayani seperti itu. Nah, saudara, tahukah Anda bahwa Alkitab mencatat Tuhan hadir di atas pujian umatnya dalam Mazmur pasal 22 ayat yang ketiga atau ayat yang keempat. Dalam bahasa Inggris ayat yang ketiga. Nah, kesalahan daripada gereja adalah gereja senang bernyanyi untuk Tuhan atau menyanyi untuk Tuhan. Apalagi orang Medan. Saya tidak pernah membuat paduan suara karena orang Medan itu nggak perlu diajar paduan suara. Nanti begitu nyanyi langsung pecah suara satu-satu, sopran, alto, ya. Tenor, bass, langsung pisah suara. Wah, harmonisasinya luar biasa. Makanya ada worship leader. Worship leader tugasnya adalah untuk mengkondak seluruh jemaat untuk memuji Tuhan. Ciri-ciri yang menjadi perbedaan antara nyanyian dengan pujian di sini. Kalau pujian, Tuhan hadir. Kalau nyanyian, Tuhan gak hadir. Dan orang senang nyanyi di gereja. Apalagi kalau pada waktu Natal. Banyak nyanyian yang dinaikkan. Tapi Alkitab gak ajarin itu. Alkitab ajarkan Tuhan hanya hadir di atas pujian. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? So, dari mana pujian itu lahir? Kolose 3 ayat 16 berkata, pujian lahir dari kepenuhan seseorang akan firman. Nah, ini garis bawahi. Jadi waktu seorang itu belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan dia lakukan itu, maka Tuhan menempatkan di lidah dan bibirnya mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani, dan ucapan syukur. Dan hal yang kedua, dalam Efesus pasal 5 ayat 18 dan 19, jangan kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur akan menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan apa yang terjadi pada waktu seseorang itu dipenuhi dengan Roh Kudus? Nah, dipenuhi oleh Roh Kudus bukan hanya berbahasa roh. Itu tanda awal bahasa roh. Tapi tanda yang paling nyata waktu seorang itu dipenuhi dengan Roh Kudus, maka dia akan bermazmur. Dia akan menaikkan kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Karena tugas daripada Roh Kudus adalah memuliakan Tuhan Yesus. Garis bawah itu dalam kitab Yohanes, dalam Injil Yohanes.
Jadi waktu Roh Kudus memenuhi kita, maka Roh Kudus akan memakai lidah bibir kita untuk memuliakan Tuhan. Dengan kata lain, nah, saudara, Anda boleh menguasai alat musik dengan kapasitas yang luar biasa. But, kalau kamu nggak penuh dengan firman, permainan musik kamu tidak bisa menarik Tuhan itu untuk hadir di tengah-tengah kita. Tapi kalau kamu penuh dengan firman, kamu penuh dengan roh. Maka pada waktu kamu mengangkat satu pujian, dengar, Tuhan gak tahan. Tempat ini tidak lebih baik dari surga, percayalah. Tetapi pada waktu dia melihat ada pujian dan dia mendengar ada pujian yang keluar dari hati yang mengasihi. Yang lahir daripada iman oleh karena kita mendengarkan firman Tuhan, karena kita melakukan firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka dia akan hadir di tengah-tengah kita. Dan pada waktu dia hadir, saya percaya kita tidak akan menjadi pribadi yang sama. Tuhan akan mengubah kita dalam kemuliaan-Nya. Yang mengerti, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan, ku sembah Kau, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Mari yang diberkati berikan tepuk tangan yang meriah. Katakan haleluya. Waktu Tuhan itu ditinggikan, maka percayalah Tuhan akan menarik jiwa-jiwa untuk datang kepadanya. Kenapa? Orang rela ngantri. Brother Kalim pernah datang ke Medan, lihat. Untuk masuk tuh orang perlu ngantri, saudara. Bukan karena ada orang-orang hebat di dalamnya, enggak. Tapi karena Tuhan ada di situ. Waktu kita memuji, Tuhan hadir. Waktu kita menyembah, Tuhan hadir. Jemaat bertemu dengan Tuhan dan jemaat diubah. Tangkap itu. Saya akan akhiri. Next. Bisa tolong saya? Nggak jalan ini. Ya. Oke. Di dalam Keluaran pasal yang ke-25, ayat yang ke-22, maka dicatat, saudara, Tuhan itu hadir di atas tutup pendamaian. Jadi dalam tabernakel, maka Anda lihat ada pelataran, ada ruang kudus, dan ada ruang maha kudus. Dan Tuhan ada di dalam ruang maha kudus. Dan Tuhan hadir itu di atas tutup pendamaian yang ada di atas daripada tabut perjanjian. Nah, tahukah Anda bagaimana cara Tuhan itu masuk ke dalam ruang yang maha kudus dan membawa kita itu untuk masuk ke dalam ruang yang maha kudus? Maka di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-20 dicatat, Tuhan telah membuka jalan yang baru buat kita dan Tuhan telah menyerahkan tubuhnya. Dan waktu Tuhan mati di atas kayu salib, tirai bait Allah
yang memisahkan antara ruang kudus dengan ruang maha kudus terbelah menjadi dua. Dan dengan cara itu maka Tuhan itu membuat satu jalan buat kita sehingga kita dapat masuk ke dalam tempat yang maha kudus. Dan pasca daripada kematian Kristus di atas kayu salib, gak ada lagi yang namanya ruang kudus dan ruang maha kudus, karena semuanya itu telah menjadi satu. Kemarin saya bertemu dengan para pemusik dan saya bertemu dengan para penyanyi. Namun sayang kemarin gak lengkap. Saya akan ulangi sedikit saja bagian ini. Ya. Di dalam 1 Tawari pasal yang ke-25 ayat yang pertama, maka pelayanan musik itu sangat penting dalam gereja. Garis bawah itu. Bukan penting ya. Tapi pelayanan musik itu adalah pelayanan yang sangat penting. Bisa tolong dimatikan sebentar dan tolong ditayangkan 1 Tawari pasal 25 ayat yang pertama. Nah maka untuk ibadah, Raja Daud dan para panglima menunjuk ketiga daripada anak Lewi yang bernama Asaf, Heman, dan Yedutun. Di bawah mereka itu ada 228 ahli-ahli musik dan orang-orang yang memiliki kemampuan di dalam seni. Siapakah Asaf, Heman, dan Yedutun? Saudara, mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang melayani di bidang musik. Dan melalui pelayanan musik, maka mereka melayani visi dan misi dari pemimpin. Pada waktu pelayanan musik pisah daripada gereja, atau pelayanan musik pisah daripada visi dan misi gereja, dia nggak punya tempat dalam ibadah. Tapi waktu dia hadir untuk mendukung visi dan misi daripada gereja, maka dia memiliki peran yang penting. Tolong ditayangkan lagi. Dan bagaimana cara pemusik itu berperan? Maka mereka bukan hanya bermain alat musik, gambus, kecapi, dan lain sebagainya. Tapi mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang bernubuat. Dan hamba-hamba Tuhan yang dipakai untuk melihat hal-hal yang supranatural. Dari mana? Lihat ayat yang kelima. Bahwa Heman itu disebut a seer, pelihat raja, yang merupakan penasehat raja yang memberitahu kepada raja apa yang Tuhan inginkan. Dengan kata lain, maka pelayanan musik, saudara, adalah pelayanan yang ada di garis depan daripada gereja, yang memberitahu kepada gereja kemana gereja itu harus melangkah. Dengan kata lain, yang menentukan langkah next move daripada gereja itu adalah orang yang melayani di sini. Karena mereka ini adalah orang-orang yang menyampaikan nubuatan dan menyampaikan penglihatan-penglihatan yang mereka lihat. Nah, kita kembali kepada Keluaran pasal yang ke-25 dan saya akan tutup di sini. Koinonia, saudara, itu artinya adalah fellowship. Makanya pas kalau persekutuan doa ini namanya persekutuan doa koinonia. Karena koinonia dalam bahasa Yunaninya itu artinya fellowship. Yaitu satu fellowship yang dibangun karena kasih persaudaraan. Kan kita selalu kan nyanyi begini kan. Kau F. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkanku. Ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta
Tapi jujur ya, apakah kita hidup seperti yang kita nyanyikan? Besok saya akan sambung dengan brotherly love, yang merupakan spirit daripada koinonia. Saudara, pada waktu kita bertengkar, pada waktu kita saling menyalahkan satu dengan yang lain, pada waktu kita iri dengan orang lain, maka percayalah, pujian kita, penyembahan kita, ibadah kita, persembahan kita gak bisa sampai ke surga. Garis bawah itu. Kenapa? Karena pujian, persembahan, penyembahan kita, saudara, akan dibawa masuk oleh Tuhan melalui darahnya sendiri. Pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu berbicara tentang pendamaian. Oleh sebab itu WCC, WEA, Katolik, dan Pentakostal itu membuat suatu perjanjian. Ini yang kita perlu tahu nih. Perjanjiannya berkata begini, apabila ada satu gereja memberitakan Injil dan akibat daripada pemberitaan Injil itu terjadi perpecahan, maka pada hakikatnya gereja tersebut mengingkari berita Injil itu sendiri. Karena Injil berbicara tentang pendamaian. Injil mendamaikan manusia dengan Tuhan dan Injil mendamaikan sesama kita. Jadi pada waktu kita datang mempersembahkan korban, maka Tuhan bilang gini, kalau kamu ingat, kamu punya ganjelan satu dengan yang lain. Apa yang kamu mesti lakukan? Tinggalkan. Mengapa? Karena hubungan jauh lebih penting daripada ibadah. Saya ulang ya. Tuhan ini ajarkan kepada murid-murid. Kalau kamu punya ganjelan, tinggalkan mesbah dan pergi dulu berdamai. Setelah kamu berdamai, baru kembali untuk mempersembahkan korban. So, mana yang lebih penting? Korban persembahan yang sama dengan ibadah atau hubungan? Kita ingat hukum yang pertama untuk mengasihi Tuhan, tapi kita lupa hukum yang kedua, mengasihi sesama. Besok pada hari Minggu saya akan bicara tentang hukum yang kedua. Nah, saya akan tutup dengan satu kesaksian. 32 tahun yang lalu, saya membuka dan menanam gereja bersama seorang dokter. Tetapi kemudian rumor berkembang di antara anak-anak muda dan menceritakan bahwa mereka dilecehkan secara seksual. Maka gereja pecah. Saudara, dari 800 itu turun ke 400, dari 400, 300 yang ikut dengan gembala yang sebelumnya, dan yang 100 itu ikut saya. Saya merasa bersalah karena kehadiran saya membawa perpecahan bagi gereja itu. Dan saya lapor kepada Pak Niko keadaannya seperti ini dan apa yang kita mesti lakukan. Maka Pak Niko berkata, sudahlah Bang, pisah saja. Apa yang terjadi? Nah, gereja yang 300 ini perlahan-lahan itu berkurang dan akhirnya tinggal 30 orang dan tutup. Sedangkan gereja yang satunya, saudara, berkembang dan menjadi gereja yang sehat. Dan pada waktu kemudian gereja ini berkembang, nah maka saya dapat telepon
Dek Bambang, apakah adik bisa bantu saya? Anak saya yang paling besar sudah lulus menjadi dokter dan sekarang ini perlu dana. Nah saudara, apa yang terjadi pada waktu gereja itu pecah? Saya mesti cerita ini. Maka beliau datang dengan beberapa anak muda, datang ke kantor, ke sekretariat gereja. Dan saya berdua dengan Pak Petrus Honggo pada waktu itu. Pada waktu dia datang, dia marah. Dan waktu dia marah, saudara, dia pukul meja. Pak! Saya berdua. Dan mereka kira-kira 5-6 orang. Maka Petrus Honggo, saudara, jago karate, pendeta tapi mantan karateka. Dia pukul meja lebih keras lagi. Pak! Saya langsung berdiri, saudara. Saya cari tembok. Maksudnya supaya nggak dipukul dari belakang gitu. Saya sudah nyender saya di tembok. Saya bilang, wah sudah berkelahi lah nih. Ini seru juga nih pendeta berkelahi. Nah dalam keadaan begitu, maka tiba-tiba saya tuh ketawa, saudara. Saya senyum, saya ketawa. Tahun 92, belum ada yang namanya Holy Laughter. Toronto itu belum lahir, Toronto Blessings. Tapi tahun 92, saudara, waktu saya ketawa, tiba-tiba itu nyamber. Yang sudah berhadap-hadapan, sudah mau pukul-pukulan, berubah. Menjadi tenang, dan kita tertawa sama-sama, saudara. Singkatnya, selesai. Dan kita berpisah dalam keadaan seperti itu. Orang-orang yang mau datang ibadah dicegat di depan dan beberapa dipukulin. Pokok tidak boleh ibadah di sana. Seperti itu kejadiannya. Saudara, dalam keadaan seperti itu, nah maka tiba-tiba dia telepon. Dek, bisa bantu abang gak, Dek? Kira-kira dibantu gak? Bantu. Bantu sekali kan? Ya sudah bang, itu biaya untuk anak kita, dah kita yang nanggung, selesai. Gak lama, telepon lagi. Dek, saya dapat anugerah profesor. Adek bisa bantu? Bantu gak? Bantu. Bantu lagi saudara, kirim lagi uang. Udah, kita yang nanggung lah biayanya. Kita nanggung. Selesai, istrinya sakit, dia nangis, saudara. Dek, kakakmu sakit, Dek. Bisa bantu biaya rumah sakit, jadi bantu gak? Pak Karim dengar, jemaatnya luar biasa. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Saudara, tahukah Anda harga perdamaian itu sangat mahal? Tapi Alkitab berkata begini, sedapat-dapatnya, kalau itu bergantung kepada kamu, hiduplah dalam perdamaian. Dengan siapa? Dengan semua orang. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini, ada berapa banyak Anda yang mau bertemu dengan Tuhan? Yang mau, mari kita bangkit berdiri. I surrender. I surrender. Lord, I surrender my life. Give it all to you. I surrender. I surrender. Lord, I surrender my life.
give it all to you. Tuhan, firman-Mu telah hamba-Mu sampaikan dengan cara yang sangat sederhana. Dan saat ini kami rindu untuk bertemu dengan-Mu ya Tuhan. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, maka kami berdoa ya Tuhan, jika ada di antara kami yang masih memiliki ganjalan satu dengan yang lain, maka kami ingin menyelesaikan. Saudara, mari kita buka kedua tangan kita sebagai tanda kita membuka hati. Kau ku sembah Dia, Kau ku sembah Dia, Yesus Tuhan. Kau ku sembah. Terima kuasa yang datang dari Roh Kudus, datang dari Tuhan. Oh, sembah Dia, sembah Dia. Aku kuasa-Mu turun Tuhan, turun pada setiap hamba-hamba yang rindu akan Kau. Oh yes Lord, Kau ku sembah. Oh Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, mari kita angkat roti tinggi-tinggi. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukankah roti yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukankah cawan yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah. Selamat sore, shalom semuanya. Siapa yang diberkatin? Amin ya. Tangan Pengharapan didirikan oleh Pak Yohanes dan Ibu Heni tahun berapa itu, 2007 ya. Pada mulanya mereka hanya terbeban untuk memberi makan 5 anak jalanan. Bayangkan Bapak Ibu, nggak ada visi sampai ribuan, ratusan kasih makan, kasih sekolah, nggak ada. Tapi Tuhan memberkati mereka, ya. Tapi kalau sampai hari ini mereka bisa dipercayakan Tuhan 10.000 anak-anak.
belum termasuk guru-guru, ya, belum hamba-hamba Tuhan. Kok bisa mereka diberkatin? Ayo dong. Kalau mereka bisa, kenapa kita enggak? Oleh sebab itu kita mau mengajak, memberi kesempatan kepada Bapak Ibu. Siapa mau menyalurkan berkat itu, silahkan, ya. Haleluya. Shalom, saya diberkati sekali malam hari ini. Saudara diberkati? Amin. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Pastor Bambang, luar biasa pelayanannya, menjadi berkat bagi kami semua. Undangan yaitu Gospel Music Festival. Jadi sebuah acara musik ya pada tanggal 24 Agustus mendatang. Tepatnya di San Bernardino. Agak jauh dari sini, tapi sekali-sekali nggak apa-apa, saudara yang di West ini ke East ya, saling berkunjung. Dari sana kita mulai dari siang sampai jam 7 malam. Kita ada sebuah acara musik, lebih tepatnya adalah pujian dan doa. Jadi GMF ini atau Gospel Music Festival ini terbuka untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun, tentunya di LA ya terutama, juga untuk para musisi ini ya, teman-teman, dan juga worshiper ya, para penyembah Tuhan. Tujuan dari acara ini adalah pekabaran Injil melalui musik. Jadi kita nggak sekedar mau main untuk fun-fun aja, tapi kita mau gospel, mau mengabarkan Injil melalui musik. Kita percaya bahwa banyak jiwa bisa dimenangkan melalui musik. Amin. Banyak jiwa bisa dimenangkan, banyak jiwa bisa dikuatkan, diteguhkan, bahkan disembuhkan oleh musik. Terima kasih Pastor Ayub untuk pengumumannya. Shalom saudara, nama saya Oki, salah satu pelayan di sini. Oke, setiap hari Rebo kita akan ada Bible Study jam 7 malam, KPW dan ICI. Bagi saudara yang ingin untuk bergabung, ini adalah tim dari Pastor Jojo dan Ibu Heni yang melayani kita. Jadi siapa yang mau untuk haus dan lapar belajar firman Tuhan lebih lagi bisa bergabung dan mendaftarkan diri untuk setiap hari Rebo jam 7. Pembicara untuk bulan depan tanggal 17 Agustus adalah Pastor Jacqueline Selose dan putrinya Karen. Masih ada mujizat. Jadi saudara, beliau tidak bisa datang untuk bulan lalu, akan diundur untuk bulan depan. We don't want to miss this one. Setiap bulannya kita selalu adakan acara yang luar biasa. Setiap kali juga kita pribadi sangat diberkati, saudara. Tuhan, kami tahu tidak ada Allah yang seperti Engkau. Kalau Tuhan telah menolong Ayub, maka kami percaya Tuhan akan menolong setiap kami yang di tempat ini. Dan saat ini kami berdiri di atas firman-Mu, karena Engkau berjanji, doa daripada orang benar, jika dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dan kami ingin membawa setiap pergumulan-pergumulan doa yang ada di dalam kotak ini. Maka kami mohonkan ya Tuhan, campur tangan-Mu. Engkau akan menjawab setiap doa. Engkau akan mengabulkan setiap doa. Karena Engkau adalah Allah yang menjawab doa-doa kami. Terpujilah nama-Mu. Dan kalau sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Mari ya Tuhan, ulurkan tangan-Mu dan kami siap menerima berkat-Mu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, pulanglah. Bawalah anugerah damai dan sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai saudara dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati bersama dengan saya katakan